Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Kamis setelah salat subuh 9 Jumadil Ula 1442 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Zahiratu Dha'fil Iman yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid hafizahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullah, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita. Yang menonton saya melalui Facebook dan Instagram, mohon maaf penampilannya agak darurat, tetapi yang menonton saya melalui Zoom insyaallah seperti biasa. Taib, kita lanjutkan pada kesempatan kali ini masih membicarakan tentang ilaju dha'fil iman, yaitu terapi lemahnya iman, dan ini adalah terapi yang ke-11 dari terapi-terapi lemahnya iman bagi siapa saja kaum muslimin yang merasakan lemahnya iman, yaitu zikrullah ta'ala, memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh penulis. Wa qala Allah ta'ala mubayyinan athara adh-dhikri 'ala al-qalbi ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى عن العجلة بالذكر في القلب قسوة لا يذيبها إلا ذكر الله تعالى فينبغي للعبد أن يداوي قسوة قلبه بذكر الله تعالى. وقال رجل للحسن البصري رحمه الله يا أبا سعيد أشكو إليك قسوة قلبي قال أذبه بالذكر. وهذا لأن القلب كلما اشتدت به الغفلة اشتدت به القسوة
فإذا ذكر الله تعالى ذابت تلك القسوة كما يذوب الرصاص في النار فما أذيبت قسوة القلب بمثل ذكر الله عز وجل والذكر شفاء القلب ودواؤه والغفلة مرضه وشفاؤها ودواؤها في ذكر الله تعالى قال مقحول ذكر الله تعالى شفاء وذكر الناس داء. Nah. Karenanya siapa yang ingin mengobati lemahnya imannya haruslah memperbanyak zikrullah. Allah berfirman, dan ingatlah kepada Tuhanmu jika kamu lupa. Surat Al-Kahfi ayat 24. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pengaruh zikrullah terhadap hati. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata mengenai pengobatan dengan berzikir. Pada hati ada kekerasan yang tidak bisa dilembutkan kecuali dengan zikrullah, menyebut dan mengingat Allah. Hendaklah seorang hamba mengobati kekerasan hatinya dengan berzikir kepada Allah Ta'ala. Seorang berkata kepada Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, wahai Abu Sa'ad, panggilan Al-Hasan, aku mengadu kepadamu akan kekerasan hatiku. Al-Hasan menjawab, lembutkan dengan zikir, karena ketika hati bertambah lalai, semakin keras pula lah ia. Jika dia berzikir kepada Allah Ta'ala, lenyaplah kekerasan itu seperti fitnah yang meleleh karena api. Tidak ada yang melembutkan kekerasan hati seperti zikrullah Azza wa Jalla. Zikir adalah kesembuhan hati dan obatnya, sedangkan kelalaian adalah penyakitnya. Kesembuhan obat hati pada zikrullah Ta'ala, Makhlul berkata, zikrullah menyebut dan mengingat Allah adalah obat, sedangkan zikrun nas, pengingat manusia, adalah penyakit. Dengan berzikir seorang hamba. Sebelumnya kalau Bang Didat baca terjemahannya nggak usah pakai a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian karena itu untuk membaca Al-Qur'an saja. Baik, Ustaz. Jadi baca saja terjemahannya, nggak perlu pakai a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baik, Ustaz. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini penulis setelah menyebutkan bahwasanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang yang berzikir itu seperti orang yang meninggal, artinya tidak hidup, seperti orang yang mati. Maka kemudian penulis di sini menyebutkan bahwa siapa yang ingin mengobati lemahnya iman, haruslah memperbanyak zikir kepada Allah. Kemudian beliau menyebutkan dalil akan hal ini. Surat Al-Kahfi ayat 24. Yang artinya, dan ingatlah kepada Tuhanmu jika kamu lupa. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita jika sedang lemah iman, banyak maksiat, meremehkan kewajiban, maka hendaklah dia memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis menyebutkan juga di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 bahwa berzikir kepada Allah menenangkan hati. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala menenangkan hati. Dan ini kabar yang wajib kita percayai. Dan siapa yang sering mempraktekannya, maka dia akan sangat paham bahwa kabar ini tidak akan pernah salah. Kabar ini adalah kabar yang benar. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Kemudian beliau menyebutkan perkataan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Dan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah seorang ulama Islam
yang sangat perhatian terhadap hati. Banyak kitab-kitab beliau yang berkaitan dengan manajemen hati. Beliau menyebutkan bahwa di dalam hati ada kekerasan. Kekerasan akibat dosa, meremehkan kewajiban, melakukan maksiat. Akhirnya keras hatinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum bi dzikrillah." Yang artinya, belumkah datang waktunya untuk orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka dengan berzikir kepada Allah. Wa ma nazala minal haq, dan tunduk kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka. Wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu, dan janganlah orang-orang beriman seperti orang-orang yang kafir sebelum mereka, yang telah diturunkan kitab suci kepada mereka. Fatala alaihimul amad, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka. Faqasat qulubuhum, lalu hati mereka menjadi keras. Ini disebabkan karena tidak berzikir, karena tidak mengamalkan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lambat laun hatinya menjadi keras. Jadi perkataan Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala ini berdasarkan dalil surat Al-Hadid ayat 16 tadi. Kemudian beliau mengatakan, hendaklah seorang hamba mengobati kekerasan hatinya dengan berzikir kepada Allah. Nah, ini adalah nasihat dari Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Kemudian beliau menyebutkan, penulis menyebutkan kisah dari seorang Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah adalah nama lengkapnya Al-Hasan bin Al-Yasar Al-Basri. Seorang tabi'i bertemu dengan pemuka-pemuka sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ditemui oleh seseorang. Kemudian seseorang tersebut mengadu tentang kerasnya hati. Kalau ingin ada orang yang bertanya, apa contoh dari kerasnya hati? Oh, banyak contohnya dari kerasnya hati. Di antaranya adalah apabila dinasihati maka dia malah mencela orang yang menasihatinya. Apabila dinasihati maka mereka mencela orang yang menasihatinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idza qila lahu taqillah akhadhathu al-'izzatu bil itsm fahasbuhu jahannam. Jika dikatakan kepada dia, takutlah engkau kepada Allah, bangkitlah kesombongannya yang menyebabkannya berbuat dosa. Kalau dinasihati, ayo sholat, kamu kan muslim, kalau saya masuk neraka gara-gara sholat, saya juga gak usah ngurusin orang, kebenaran hanya milik Allah. Gitu dia. Ya, itu perihal sholat. Kalau perihal kesyirikan juga begitu, perihal bid'ah juga begitu. Ya, ini kadang-kadang perkara-perkara yang karena syubhat susah untuk dinasihati. Perkara-perkara yang karena syubhat susah untuk dinasihati. Taib. Contoh yang lain daripada kerasnya hati juga adalah tidak pernah menangis saat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak pernah takut kepada Allah dan akhirnya menyebabkan dia tidak pernah menangis. Ya, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini termasuk daripada hal yang menunjukkan kerasnya hati seseorang. Kemudian juga termasuk kerasnya hati seseorang adalah seseorang
ketika melihat kematian, maka dia biasa saja. Dia tidak berpikir bahwa nanti dia akan seperti itu. Bahkan dia masih bisa tertawa-tawa, bercanda, terbahak-bahak. Nah, ini namanya keras hati. Dan contohnya banyak yang sudah kita pelajari. Maka ada orang yang mengadu kepada Al-Hasan Al-Basri rahimahullah akan kekerasan hati. Maka kemudian Al-Hasan Al-Basri menjawab, lembutkan dengan zikir. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan ketika hati bertambah lalai semakin keraslah pulang. Maksudnya jika seseorang tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akhirnya bertambah keras hatinya. Lenyaplah kekerasan itu seperti timah jika dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Timah yang ada di dalam api, maka dia akan pasti meleleh. Begitulah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Termasuk tanda orang yang keras hatinya adalah orang yang kadang-kadang tidak ada tidak ada tujuan hidup, malas untuk bergerak, hampa perasaannya. Ya, kalau bahasa anak muda sekarang gabut, nggak ada kerjaan, nggak ada yang ingin dicapai dari ridha Allah dan seterusnya. Ini tanda keras hati. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau juga menyebutkan perkataan Makhul. Makhul ini adalah seorang tabi'i juga. Makhul rahimahullah berkata, berzikir kepada Allah adalah obat, maksudnya obat hati, ya, obat penenang jiwa, obat penenang perasaan, terutama kita dalam keadaan pandemi COVID-19 ini. Saya sering mengatakan kita sebagai manusia pasti ada rasa was-was, itu pasti karena kita hatinya lemah, ya, imannya kurang, pasti ada rasa was-was. Pasti ada rasa was-was. Nah, tetapi dengan berzikir kepada Allah, maka niscaya dia akan tenang. Di antara zikir yaitu hasbiyallah wa alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Yang artinya surat Az-Zumar ayat 38. Hasbiyallah wa alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Cukuplah Allah bagiku. Kepada Allah lah bertawakal orang-orang yang berserah diri. Surah Az-Zumar ayat 38. Di akhir surah Az-Zumar ayat 38. Ayat ini cocok untuk dibaca saat-saat sekarang, saat-saat hati tidak tenang, ada pandemi COVID-19. Karena lengkapnya ayat ini membicarakan tentang jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan mudarat, maka tidak ada seorang pun yang bisa mengangkatnya. Dan jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan seseorang mendapatkan rahmat jauh dari mudarat, maka tidak ada seorang pun yang bisa menahannya. Nah, ini kan benar-benar cocok, ya. Makanya saya bacakan coba dari awal ayat, yang menarik sekali ayat ini. Saya pernah menulis status di media sosial saya mungkin tentang hal ini. Saat Anda sudah memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, akan tetapi tetap harus keluar rumah kan, maka pada saat itu hati tetap tidak tenang, maka bacalah ini, bacalah ayat ini, hasbiyallah alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Cukuplah bagiku Allah yang menjagaku. Hanya kepada Allah lah bertawakal orang-orang yang berserah diri. Saya bacakan dari awal ayat. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah.
Dan sungguh jika kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka orang-orang kafir Quraisy, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Maka niscaya mereka akan benar-benar menjawab Allah. Jadi orang-orang kafir Quraisy pun meyakini bahwa yang mencipta, mengatur, berkuasa adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya sedikit yang meyakini atau menolak kekuasaan Allah. Manusia-manusia sombong seperti Firaun, seperti orang-orang komunis, orang-orang ateis, ya, hanya manusia-manusia yang congkak dan sombong yang tidak menerima Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Sampai orang-orang kafir Quraisy pun meyakini itu sebagaimana yang disebutkan dalam ayat ini. Lalu Ustaz, apa bedanya kita dengan mereka? Bedanya kalau orang-orang kafir Quraisy mereka beribadah melalui perantara. Kalau kita tidak. Beribadah, berdoa, minta tolong, minta perlindungan, minta tolong dalam keadaan yang sempit, isti'anah, isti'adzah, istighatsah hanya kepada Allah langsung. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu bedanya. Qul afara'aitum ma tad'una min dunillah. Katakanlah wahai Muhammad, maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kalian sembah selain Allah. Artinya, nih, sembahan-sembahan kalian selain Allah itu. Baik kalian menyembah malaikat, kalian menyembah para nabi, kalian menyembah orang-orang saleh, kalian menyembah wali-wali yang sudah meninggal, kalian menyembah hewan-hewan, kalian menyembah patung-patung, kalian menyembah batu-batuan, kalian menyembah pohon-pohon. Coba terangkan sembahan-sembahan selain itu. In aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu dhurri. Jika Allah hendak mendatangkan bahaya kepadaku, apakah sembahan-sembahan itu dapat menghilangkan bahaya dariku? Allah menginginkan kita mendapatkan bahaya, na'udzubillah. Tetap apakah berhala-berhala, orang-orang mati, para nabi, para malaikat, orang-orang saleh bisa menghilangkan bahaya dariku? Enggak bisa. Ya, itu tidak akan bisa. Jadi pertanyaan di sini bukan untuk jawab hal hunna kashifatu dzurri, apakah sembahan-sembahan selain Allah itu bisa menghilangkan bahaya? Pertanyaan di sini adalah pertanyaan bentuk ingkar. Tidak akan pernah bisa mereka menghilangkan bahaya yang Allah inginkan kepada seseorang. Au arada bi rahmah hal hunna ka mumsikatu rahmati. Yang artinya, atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat menahan rahmatnya? Nah, ini tidak mungkin. Ya, ini tidak mungkin. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Maka kemudian baru setelah itu, qul, katakanlah wahai Muhammad, hasbiyallah, alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Yang artinya, cukuplah Allah bagiku, kepadanya lah bertawakal orang-orang yang berserah diri. Nah, ini menunjukkan bahwa zikir membuat seseorang hati tenang. Ya. Nah, sedangkan mengingat manusia adalah penyakit. Nah, ini dia. Ya, sering-sering melihat aib manusia, sering membicarakan manusia. Ini penyakit. Ini berarti di dalam hatinya ada penyakit-penyakit iri, penyakit zalim ya, terhadap manusia. Maka lebih baik mengingat Allah dengan berzikir kepada Allah dibandingkan seseorang sering-sering menceritakan orang lain, terutama di dalam keburukan-keburukan. Nah, kemudian kita lanjutkan. Penulis kemudian mengatakan, kata penulis rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, wa bidzikri yasra'ul abdu asy-syaitana kama yasra'u asy-syaitanu ahlal ghaflah wan nisyan. Qala ba'du as-salafi idza tamakkana adh-dhikru minal qalbi fa in dana minhu asy-syaitan sara'ahu kama yasra'ul insan idza dana minhu asy-syaitan.
fayajtami'u alaihi syayatin ay yajtami'una ala syaitan alladhi hawala an yaqtariba min qalbil mu'min fayaquluna ma li hadha fayuqalu qad massahu al-ins wa aktharun nasi alladhina tamussuhum asy-syaitan hum min ahli al-ghaflah alladhina lam yatahassanu bil awrad wal adhkar walidzalika sahala تلبس الشيطان ولذلك سهل تلبس الشيطان شياطين بهم. Nah. Dengan berzikir, seorang hamba telah mengalahkan setan, sebagaimana setan mengalahkan manusia dengan lalai dan lupa. Sebagian salafus soleh berkata, jika zikir telah bertempat dalam hati, tatkala setan mendekat, ia mengalahkannya. Seperti manusia yang mendekati kepada setan, setan akan mengkerumuninya. Maksudnya mengkerumuni untuk berusaha mendekati hati orang-orang yang beriman. Maka mereka akan mengatakan, tidak ada peluang untuk yang ini. Dikatakan pula, dia telah disusupi jiwa manusia. Manusia yang tersurupi setan kebanyakan adalah yang biasa lalai dan tidak membentengi diri dengan wirid maupun zikir. Karena itulah mudah bagi setan untuk menyurupinya. Sebagian mereka yang mengeluhkan lemah iman, terasa berat bagi mereka terapi qiyamul lail, salat malam. Baik, cukup. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis mengatakan dengan berzikir seorang hamba telah mengalahkan syaitan. Ini ada perkataan menarik saya bacakan dari kitab Al-Musnad riwayat Imam Ahmad. Bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mu'mina la yumdi syaitanah." Atau saya ulangi, "Innal mu'mina la yumdi syayatinahu kama yumdi ahadukum ba'irahu fis safar." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang beriman itu membuat lelah setan-setannya sebagaimana seseorang membuat lelah hewan tunggangannya saat bersafar. Ya, orang beriman itu dia bisa membuat lelah para setannya. Di sekeliling kita ini kan ada setan. Di antaranya yang pertama qarin, jin yang selalu memerintahkan kepada keburukan. Qarin kita. Yang kedua adalah syaitan yang datang diutus oleh iblis untuk mengganggu manusia. Yang ketiga, syaitan yang mengalir dalam aliran darah tubuh manusia. Jadi banyak syaitan. Sesungguhnya orang beriman melemahkan setan-setannya sebagaimana salah seorang dari kalian melemahkan hewan tunggangannya saat bersafar. Hadis ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab beliau Bada'i'ul Fawaid. Li'annahu kullama i'taradahu sabba alaihi siyat adh-dhikri wat-tawajjuhi wal-istighfari wat-ta'ah. Karena setiap kali syaitannya mau mengganggu, maka disiram oleh orang beriman tersebut dengan cambukan zikir, cambukan doa, cambukan istighfar, dan cambukan ketaatan. Fasyaitanuhu ma'ahu fi azabin syadid. Setan yang bersama orang-orang beriman itu senantiasa di dalam siksa yang sangat pedih. Laisa bimanzilati syaitanil fajir alladhi huwa ma'ahu fi rahatin wada'ah walihadza yakunu qawiyan 'atiyan syadidan. Tidak seperti kedudukan syaitan bersama orang-orang yang banyak dosa. Yang mana syaitan bersama orang-orang banyak dosa tersebut dia di dalam kenyamanan, dia di dalam kelapangan, maka pantas syaitannya menjadi kuat,
menjadi bengis, menjadi congkak. Ya, kalau dia bersama orang-orang yang fajir, yang banyak dosa. Kemudian juga sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi dijelaskan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sebagaimana disebutkan di dalam kitab Al-Jami' yang ditulis oleh Ma'mar bin Rashid Al-Azdi rahimahullah. Beliau mengatakan, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Inna syaitanal mu'min yalqa syaitanal kafir." Sesungguhnya syaitan orang yang beriman itu menemui syaitan orang yang kafir. Jadi kan saya katakan tadi ada syaitan yang senantiasa selalu bersama orang yang beriman. Ada syaitan yang senantiasa selalu bersama orang yang kafir. Dua-duanya ini ketemuan. Fayara syaitanul mu'min syahiban aghbara mahzulan. Maka syaitannya yang kafir ini melihat kepada syaitannya orang yang beriman ini. Lemah, lusuh, kurus, ceking gitu ya. Syaitannya orang yang beriman ini. Fayaqulu lahu syaitanul kafir. Maka syaitannya yang bersama orang kafir ini mengatakan, "Malak, waihak, qad halakta. Ada apa denganmu? Kamu celaka. Engkau benar-benar binasa. Kenapa kamu kok kurus, lusuh, ceking, ya? Kemudian tidak terurus begitu." Fayaqulu syaitanul mu'min. Maka syaitannya orang yang beriman mengatakan, "La, wallahi ma asilu ma'ahu ila syai'." Demi Allah, aku benar-benar tidak bisa mendekatinya sedikit pun. Kenapa demikian? Idza ta'ima dzakara asmallah. Kalau orang yang beriman ini mau makan, dia menyebut nama Allah, bismillah. Wa idza syariba dzakara asmallah. Kalau mau minum, maka menyebut nama Allah. Wa idza nama dzakara asmallah. Jika dia ingin tidur, menyebut nama Allah. Wa idza dakhala baitahu dzakara asmallah. Jika dia masuk rumah, dia menyebut nama Allah. Fayaqulul akhar. Nah, itu kalau syaitannya orang beriman seperti itu. Makanya dia lusuh, kurus, ceking, tidak terurus. Karena nggak bisa sama sekali mendekati orang beriman tersebut. Sedangkan orang syaitannya orang yang bersama orang kafir ini bagaimana? Lakinni akulu min ta'am. Oh, kalau aku ikut makan sama dia. Wa asyrabu min syarabih. Dan minum bersama dia. Wa anamu ala firasyih. Dan aku tidur bersama dia. Ya, orang yang beriman kan enggak. Kalau seandainya dia mau makan, mau minum, dia menyebut nama Allah, maka syaitannya akan pergi. Tidak bisa makan, tidak bisa kenyang. Kalau seandainya orang yang beriman mau tidur, maka dia menyebut nama Allah, baca ayat kursi. Ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, la yazalu alaika minallahi hafidh, wa la yaqrabuka syaitanun hatta tusbih. Masih saja ada penjaga dari Allah, ya, sampai pagi, dan tidak akan ada setan yang bisa mendekatimu sampai pagi. Ini subhanallah. Begitulah syaitannya orang yang beriman, dia tidak bisa mendekat kepada orang yang beriman tersebut karena selalu berzikir kepada Allah. Sedangkan syaitannya orang yang kafir, dia senantiasa tidur di atas di atas kasur orang yang kafir tadi. Fahadha syahibun mahzul. Maka syaitannya orang yang kafir ini, orang yang beriman ini syahib. Ya, syahib artinya sengsara. Mahzul artinya kurus, ceking. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Makanya disebutkan oleh penulis di sini, dengan berzikir seseorang hamba telah mengalahkan syaitan. Sebagaimana syaitan mengalahkan manusia,
dengan lalai dan lupa. Makanya kadang-kadang kalau terlalu banyak tertawa, terlalu banyak santai-santai, ya, itu sebenarnya dia sedang dikalahkan oleh syaitan. Sebagian salafus saleh berkata, jika zikir telah bertempat di dalam hati, tatkala syaitan mendekat, ia mengalahkannya. Seperti manusia yang mendekat kepada syaitan, syaitan akan mengerumuninya. Maksudnya mengerumuni untuk berusaha mendekati hati orang yang beriman. Mereka akan berkata, tidak ada peluang untuk yang ini. Dikatakan pula, dia telah disusupi oleh jiwa manusia. Nah, kemudian manusia yang tersurupi setan kebanyakan adalah manusia yang biasa lalai dan tidak membentengi diri dengan wirid maupun zikir. Karena itulah mudah bagi setan untuk menyerupinya. Nah, ini adalah jawaban bagi kaum muslimin yang sering bertanya bahwa kita ini apakah, ya, kalau seandainya dalam keadaan membaca Al-Quran, ada bahkan hafidh Al-Quran, kenapa dia tetap kesurupan? Maka jawabannya, bolehlah dia hafal Quran, akan tetapi bukankah dia terkadang lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, hafal Al-Quran tapi dia lalai untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bisa saja itu bisa terjadi, orang-orang yang menghafal Quran dan dia lalai berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia terkena gangguan jin, dirasuki oleh jin. Nah, kemudian penulis mengatakan, wa ba'dul ladzina yashkuna min dha'fil iman tathqulu 'alaihim ba'd wasailil 'ilaj كقيام الليل والنوافل فيكون من المناسب لهم البدء بهذا العلاج والحرص عليه فيحفظون من الأذكار المطلقة ما يرددونه باستمرار مثل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله وغيرها ويحفظون كذلك من الأذكار المقيدة التي جاءت في السنة ما يرددونه إذا حان وقته زمانا أو مكانا مثل أذكار الصباح والمساء والنوم والاستيقاظ والرؤى والأحلام والأكل والخلاء والسفر والمطر والآذان والمسجد والاستخارة والمصيبة والمقابر والريح ورؤية الهلال وركوب الدابة والسلام والعطاس وصياح الديكة والنهيك والنباح وكفارة المجلس ورؤية أهل البلاء وغيرها ولا ريب أن من حافظ على هذه سيجد الأثر مباشرا في قلبه. نعم. Sebagian mereka yang mengeluhkan lemah iman terasa berat bagi mereka terapi qiyamul lail, sholat malam, dan ibadah sunnah. Sehingga cocok bagi mereka pengobatan dengan menggunakan zikrullah dan mengkonsistenkannya, hafalan zikir-zikir mutlak, dan ulang-ulangilah bacanya seperti La ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, yang tidak memiliki sekutu. Miliknya lah kerajaan dan segala puji bagi dia, mampu atas segala sesuatu. Subhanallah bihamdi wa subhanallah azim. Maha suci Allah dengan segala pujiannya dan maha suci Allah yang maha agung. La haula wa la quwata illa billah, artinya tidak ada daya dan kekuatan selain dengan kekuatan Allah, serta zikir-zikir lainnya. Hafalkan juga zikir-zikir muqayyadah, zikir yang terikat dengan tempat dan waktu yang terdapat dalam sunnah.
Ulang-ulangi bacaannya sesuai waktu dan tempatnya. Afwan Ustaz, Fanana tiba-tiba hang. Baik, saya lanjutkan. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian orang mengeluhkan untuk sholat malam, susah katanya sholat malam. Ya, susah katanya sholat malam. Padahal sholat malam itu mudah. Baik bagi yang dia sulit bangun atau yang dia bisa cepat bangun atau terbiasa bangun malam. Yang sulit bangun, sholat sebelum tidur, selesai urusan. Sholatnya sebelum tidur, ya selesai urusan. Kalau yang bisa bangun, ya, bisa bangun di tengah malam, maka dia bangun tengah malam. Nah, yang jelas kalau ada orang yang sholat malamnya susah, maka dia bisa menggunakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Menggunakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh-contoh zikirnya disebutkan oleh penulis di sini. Mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Keutamaan zikir ini disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir fi yaumin mi'ata marrah kanat lahu adla 'ashri riqab wa kutiba lahu mi'atu hasanah wa muhiyat anhu mi'atu sayyah wa kanat lahu hirzan minasyaitan yaumahu dzalika hatta yumsi wa lam ya'ti ahadun bi afdala mimma jaa'a illa rajulun 'amila aktsara minhu. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli syai'in qadir di suatu hari sebanyak 100 kali. Nah, di sini ada batasannya ya, 100 kali. Ya. Kalau seandainya dia berbatas, biarkan dia pada batasannya. Kalau seandainya dia umum, maka jangan dibatasi. Ya, kalau seandainya dia umum, maka jangan dibatasi. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli syai'in qadir 100 kali di setiap hari, maka pahalanya dia seperti atau senilai dengan memerdekakan 10 budak. Padahal satu budak itu, orang yang memerdekakan satu budak, maka niscaya seluruh ruas-ruas jarinya itu akan dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Ini bagaimana kalau seandainya 10 budak. Kemudian dituliskan untuknya 10 hasanah, 100 pahala kebaikan. Dihapuskan atasnya 100 pahala, 100 dosa. Dan akan ada syaitan yang menjaganya pada hari itu sampai malam. Dan tidak ada seorang pun yang lebih utama dibandingkan dia kecuali orang yang berzikir lebih banyak daripada orang tersebut. Nah, ini menunjukkan bagaimana dahsyatnya zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada berbagai macam permasalahan di sini. Di antaranya adalah bahwa apakah berzikir ini boleh dipotong-potong? Artinya misalkan setelah subuh 50, nanti jam 7.50 lagi. Nah, bolehkah seperti itu atau bagaimana? Maka jawabannya adalah boleh dipotong-potong, boleh diteruskan sebanyak 100. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hadisnya berbunyi 1 hari. Ya, pada hari itu 100, ya, pada hari itu 100. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala berkata, sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Minhaj Syarah Nawawi ala Sahih Muslim,
Wa zahiru itlaqil hadis annahu yuhassalu atau yuhassilu hadzal ajra al-madhkura fi hadzal hadis man qala hadha at-tahlil 100 marrah fi yawmihi sawa'un qalahu mutawaliyah aw mutafarriqah fi majalis aw ba'daha awwalan nar wa ba'daha akhirah. Yang terlihat dari hadis ini adalah kemutlakan hadis ini, bahwasanya seseorang akan mendapatkan pahala yang disebutkan dalam hadis ini jika ia mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wa hamdu ala kulli syai'in qadir sebanyak 100 pada hari itu. Baik dia mengucapkannya berurutan langsung 100 atau terpisah-pisah dalam beberapa kali duduk, atau dia baca di pagi hari sebagian, di sore hari sebagian lanjutannya, maka tetap dia akan mendapatkan pahala itu. Lakinnal afdhala an ya'tiya biha mutawaliyatan fi awwalin nahar liyakuna hirzan lahu fi jami'i naharihi. Tetapi kata Imam An-Nawawi rahimahullah, lebih baik dia membaca di secara berurutan, artinya selesaikan itu sampai 100 di pagi hari agar selama harinya dia dijaga oleh syaitan. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga termasuk daripada keutamaan membaca hal tersebut adalah afdalul zikir, dia adalah seutama-utama zikir. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalul zikri afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian juga membaca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ini keutamaannya adalah disebutkan dalam hadis-hadis sahih. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ghufirat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahr." Akan diampuni dosa-dosanya. Siapa yang mengucapkan ini subhanallah wa bihamdih sebanyak 100 kali, diampuni dosa-dosanya meskipun dosa-dosanya sebanyak buih yang ada di lautan. Sebanyak buih yang ada di lautan. Nah, kemudian di antaranya lagi adalah hadis yang menunjukkan keutamaan ucapan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, kalimatani khafifatani 'ala lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila rahman subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Dua ucapan ringan diucapkan lisan, berat pada timbangan, kemudian disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Nah, ini dia. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Kemudian juga hadis yang lain yang menunjukkan akan hal ini adalah hadis riwayat Muslim, keutamaan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim keutamaannya, man qala hina yusbih wa hina yumsi subhanallah wa bihamdi mi'ata marrah lam ya'ti ahadun yaumal qiyamah bi afdala mimma ja'a bihi illa ahadun qala mithla ma qala aw zada alaih. Siapa yang mengucapkan di waktu pagi dan di waktu sore subhanallah wa bihamdi sebanyak 100 kali, maka tidak ada seorang pun pada hari kiamat yang datang dengan pahala yang lebih utama dibandingkan yang mengucapkan ucapan ini, kecuali orang yang mengucapkan seperti ini atau lebih daripadanya. Nah, ini menunjukkan keutamaan dari
membaca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ada permasalahan di dalam perkataan ini, apakah yang dimaksud dengan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu meskipun sebanyak buih di lautan. Apakah ini termasuk dosa besar? Maka jawabannya tidak, karena dosa besar la yukaffiruha illa taubah. Dosa besar tidak diampuni kecuali dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalau seandainya dia cuma mengucapkan subhanallah wa bihamdih saja tanpa subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, maka jawabannya boleh sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadis. Tetapi jika dia mengucapkan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, maka ini adalah zikir yang sempurna, ya, zikir yang sempurna. Kemudian waktu mengucapkannya, karena kan di dalam hadis disebutkan man qala hina yusbihu wa yumsi. Siapa yang mengucapkannya di waktu pagi dan di waktu sore. Waktu pagi yang dimaksud setelah sholat subuh, waktu sore yang dimaksud sebelum sholat maghrib atau setelah sholat asar. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Tetapi kalau seandainya ada orang kesibukan, saya beri contoh misalkan ada orang kerjanya langsung habis subuh, ya, karena mungkin dia driver online gitu. Kemudian ini ada pelanggan yang minta habis subuh langsung, maka dia bisa baca setelah masuk waktu duha, tidak mengapa, karena sesekali itu tidak mengapa. Atau sebelum maghrib dia sibuk, ya, antara asar dengan maghrib dia sibuk, dia boleh membacanya di waktu maghrib atau setelah maghrib, ya. Tetapi yang paling utama adalah dia baca setelah subuh sebelum terbit matahari dan setelah asar sebelum terbenam matahari. Karena itulah yang disebut dengan waktu subuh, waktu pagi dan waktu sore. Kemudian setelah itu penulis mengatakan dan juga membaca zikir-zikir la haula wala quwata illa billah. Apa keutamaan dari zikir la haula wala quwata illa billah? Di dalam beberapa hadis disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Hazim bin Harmalah. Aku melewati Rasulullah SAW, lalu beliau memanggilku. Ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah, wahai Hazim, maukah engkau aku beritahukan harta simpanan surga? Artinya kalau orang mengamalkan ini maka dia akan mendapatkan harta simpanan di surga. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Ini adalah amalan yang menyebabkan seseorang mendapatkan harta simpanan di dalam surga. Kemudian juga hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi bahwa ada seorang sahabat yang bernama Qais bin Sa'ad bin Ubadah. Qais bin Sa'ad bin Ubadah bercerita, berarti ini anaknya Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Anna abahu dafa'ahu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhdumuhu. Faqala famarra bi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad sallaitu fadarabani bi rijlihi wa qala ala adulluka ala babin min abwabil jannah. Kata Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu bahwa beliau pernah pergi menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memukulku dengan, artinya menyentuhku dengan kakinya. Ya, beliau menyentuhnya dengan kakinya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, maukah engkau aku beritahukan dari pintu-pintu surga? Artinya
apabila amalan ini dilakukan maka bisa masuk ke dalam pintu surga. Apa pintu surganya? Kemudian Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu mengatakan, "Na'am." Mau? Bala. Iya, tentu mau. Kemudian beliau Rasulullah SAW bersabda, "La haula wala quwata illa billah." Pintu-pintu surga. Itu adalah sahabat yang kedua. Jadi sahabat yang pertama Hazim bin Harmalah, sahabat yang kedua Sa'ad bin Ubadah. Diberikan wasiat Rasulullah SAW, zikir la haula wala quwata illa billah, dengan berbeda-beda keutamaannya. Sahabat yang ketiga yaitu Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Suatu ketika beliau setelah perang, maka beliau menang, kemudian mengucapkan Allahu Akbar, la ilaha illallah, ya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Irba'u ala anfusikum." Pelan-pelan suara kalian. "Innakum la tad'una asamma wala ghaiba." Sesungguhnya kalian tidak berdoa kepada yang tuli dan yang tidak ada, yang gaib. "Innakum tad'una sami'an qariban wa huwa ma'akum." Sesungguhnya kalian berdoa kepada yang maha mendengar, maha dekat, dan dia bersama kalian. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kata Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, aku hewan tungganganku di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah SAW mendengar aku mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Lalu setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggilku, "Ya Abdullah bin Qais." Nama dari Abu Musa al-Ash'ari. Kemudian aku berkata, "Labbaika ya Rasulullah." Iya wahai Rasulullah. Baik wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Ala adulluka ala kalimatin min kanzin min kunuzil jannah." Maukah aku beritahukan kepada engkau sebuah ucapan dari harta simpanan surga? Kemudian Abu Musa tentunya mau, "Bala ya Rasulullah." Tentu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fidaka abi wa ummi, yang artinya ibuku dan bapakku sebagai jaminannya wahai Rasulullah. Aku sangat mau. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? La haula wala quwata illa billah. Ya. La haula wala quwata illa billah. Ini sahabat yang ketiga yang diberikan wasiat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sahabat yang keempat. Berarti ini kan subhanallah ya, wasiat-wasiat Rasulullah kepada para sahabatnya. Mengucapkan ini la haula wala quwata illa billah. Ya, saya dulu punya syekh dalam hadis saya, syekh di kampus ya. Beliau kalau ngajar itu ngomong ngajar hadis, nanti la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Jadi diperdengarkan kita kepada mahasiswa, kepada kita mahasiswanya. La haula wala quwata illa billah. Karena memang zikir itu benar-benar seperti seseorang menyandarkan diri kepada. Nanti kita akan baca perkataan Imam Nawawi rahimahullah. Beliau mengatakan hadis yang keempat, hadis dari Imam Hakim, Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, kata Abu Dzar, amarani khalil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisaba'. Aku diperintahkan oleh kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan 7 perkara. Amarani bihubbil masakin wadunuwi min. Aku diperintahkan untuk mencintai orang miskin dan dekat dengan mereka. Nah, ini saya ingin mengingatkan, beberapa hari yang lalu saya buat status tentang apa yang terjadi di media sosial. Karena kita di zaman digital, kita di zaman media sosial, otomatis kita terlihat di media sosial kita. Perkara-perkara yang menyimpang harus kita ingatkan.
Ya, perkara-perkara yang menyimpang harus kita ingatkan. Mungkin sudah banyak perkara-perkara yang mengingatkan tentang amar ma'ruf. Maka saya mungkin lebih spesialisnya memilih kepada nahi mungkar. Nah, jarang ya, nahi mungkar ini kadang susah untuk diterima oleh orang. Kalau amar ma'ruf mudah diterima oleh orang. Nah, ini tersebar di media sosial penghinaan terhadap orang miskin. Penghinaan terhadap orang miskin. Handphonenya masih ini ya, miskin. Nih handphone kami ini. Ya, makannya masih di sini ya, miskin. Nih kami makan di sini gitu. Itu penghinaan. Yang dilakukan, yang diperintahkan dalam agama Islam oleh Rasulullah SAW malah kebalikannya, mencintai orang miskin, mendekat kepada mereka. Itu adalah perintah pertama. Wa amarani an anzura ila man huwa duni wala anzura ila man huwa fawqi. Aku diperintahkan untuk melihat kepada orang yang di bawahku dari sisi harta, lebih miskin dariku dilihat sehingga bisa bersyukur, bukan melihat kepada yang atas. Ya, wah rumahnya berapa tanah, luas tanahnya berapa? Ya, kemudian jam tangannya berapa, rumahnya ada berapa? Itu nggak selesai. Padahal kalau mati cuma di kain kafan 3 kain kafan, perempuan 5 kain kafan, itu saja nggak akan dibawa semuanya itu. Ini saya heran kadang-kadang ada manusia-manusia yang menyombongkan dirinya ini bahwa padahal dia keluar dari tempat kencing 2 kali. Ya, keluar dari tempat kencing 2 kali. Manusia-manusia yang sombong meremehkan orang-orang miskin ini, ya saya ingin ingatkan bahwa mereka itu keluar dari kita semua, keluar dari tempat kencing 2 kali. Yang pertama ketika suami istri berhubungan, itu kan keluar dari tempat kencing. Yang kedua ketika ibu melahirkan. Ini subhanallah ya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati sifat sombong ini. Dan jangan dibiarkan, tidak boleh dibiarkan. Ya, hidup gaya-gaya hedonis, menghinakan orang miskin, itu bukan gaya hidup orang muslim, bukan gaya hidup orang muslim. Ini haram seorang muslim. Itu dosa besar, dosanya bertumpuk-tumpuk. Nanti kalau sudah dinasihati seperti ini, nanti jawabannya apa? Ustadz, jangan sok suci Ustadz. Ustadz, jangan sok munafik Ustadz. Ustadz, jangan urus diri sendiri aja Ustadz. Nah, ini tanda-tanda hati keras, dinasihati malah menghina orang yang menasihati. Ini hati-hati para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku diperintahkan untuk melihat kepada yang ke bawah, bukan kepada yang atas. Wa amarani an asilar rahim wa in adbar. Dan aku diperintahkan untuk menyambung hubungan rahim meskipun aku ditolak, dibelakangi. Ya, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Dan saya berpesan yang ngaji dengan saya, perbaiki hubungan dengan rahim, dengan orang-orang yang mempunyai hubungan darah. Nih saya misalkan ada hubungan darah dengan orang tua, bapak, ibu, kakek, nenek, hubungi baik-baik mereka. Ya, sambung hubungan dengan mereka, terutama di masa-masa pandemi seperti ini. Kemudian di bawah kita, anak-anak, cucu-cucu kita, itu hubungan darah dengan kita. Kemudian samping, saudara, saudari, kakak, adik, hubungi mereka. Aib, ya, jenggotan panjang, kemudian kadang-kadang panitia kajian, kadang-kadang sudah ngaji kitab tauhid, sudah kenal dakwah, tahu manhaj, walaupun hanya sedikit, tetapi malah hubungan dengan rahimnya buruk. Ini aib ini. Ini sangat aib, ya. Dan subhanallah ya, untuk rahim ini, hubungan rahim ini, kadang-kadang syaitan itu sangat licik. Saya pernah mendapati, benar-benar ini kejadian nyata, seorang kakak dan adik bertengkar hanya gara-gara 50-an ribu, ratusan ribu rupiah, bukan dolar. Ya, gara-gara itu bertengkar. Jadi tidak berhubungan. Sehina itukah dunia? Sehina itukah hubungan rahim kita?
Ini subhanallah ya para ikhwan yang dirahmati, hati-hati. Ya, saya nasihatkan, perhatikan tuh. Keponakan, anak dari saudara kita itu seperti anak sendiri, paman, bibi, itu seperti bapak ibu kita sendiri. Hati-hati. Kadang terbalik, seseorang lebih dekat dengan keluarga istri dibandingkan keluarganya sendiri. Ini salah fatal. Seseorang lebih berbakti kepada mertua dibandingkan orang tua sendiri. Ini salah. Seseorang lebih berbakti kepada mertua dibandingkan kepada paman dan bibi. Ini salah. Ya, fatal salahnya. Tidak prioritas. Ini tidak benar, Pak. Kadang ada lagi yang lebih parah lagi. Ustadz, apakah berbakti kepada mertua sama dengan berbakti kepada orang tua? Samanya dari mana, bro? Hei bro, sama dari mana? Orang tua itu yang melahirkan kita. Orang tua yang melahirkan kita, yang mengandung kita, kok disamakan dengan ibu mertua? Nggak ada sama-samanya sama sekali. Kita menghormati ibu mertua kita karena satu, mereka muslimah. Yang kedua, lebih tua. Yang ketiga, ada hubungan dengan dengan istri kita. Adapun sama berbakti, sama pahalanya, nggak ada sama-samanya sama sekali. Ini hati-hati para ikhwan yang dirahmati Allah. Saya kadang-kadang kalau sudah membahas masalah ini agak emosi sedikit. Bro, Ustaz pakai bro, Ustaz. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa amarani alla as'ala ahadan syai'an. Dan aku diperintahkan untuk tidak meminta kepada seorang pun sesuatu apapun. Ya. Bekerjalah dibandingkan kita minta-minta kepada orang. Daripada minta-minta mendingan berhutang, tetapi dia mau bayar dan berusaha untuk bayar daripada dia minta-minta. Wa amarani an aqula bil haqq wa in kana murran. Yang keempat, 1 2 3 4. Yang kelima, dan aku diperintahkan untuk mengucapkan kebenaran walaupun itu pahit. Wa amarani alla akhafa fillahi laumata laim. Dan aku diperintahkan untuk tidak takut kepada Allah, tidak takut di dalam menegakkan hukum-hukum Allah kepada seorang pun, meskipun dia mencela siapapun dia. Wa amarani an uktsira min la haula wala quwata illa billah fa innahunna kanzun tahtal arsh. Dan aku diperintahkan untuk memperbanyak ucapan la haula wala quwata illa billah, sesungguhnya dia adalah harta simpanan di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat penjelasan para ulama. Kenapa la haula wala quwata illa billah tersebut wasiat Rasulullah kepada para sahabat, terutama di zaman sekarang ya, zaman pandemi Covid-19 ya, zaman krisis kesehatan, krisis ekonomi ya, maka sering-sering mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Kawan-kawan yang penghasilannya menengah ke bawah, bahkan nyungsep di bawah, nggak naik-naik, maka sering-sering mengucapkan la haula wala quwata illa billah, la haula. Kawan-kawan driver online, ojek online yang mungkin sedikit sekarang langganannya karena kaum muslimin takut untuk menaiki online ya, ojek online, driver online karena takut keluar rumah, khawatir keluar rumah. Maka akhirnya berdampak kepada ekonomi kawan-kawan tersebut. Maka sering-sering mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Allah akan memberi kemudahan. Allah akan memberi kemudahan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya berpesan terutama kepada siapa saja yang menjadi public figure. Perhatikan baik-baik. Di zaman-zaman yang seperti ini, krisis seperti ini, sungguh seseorang tidak mempunyai hati yang mulia apabila dia berpetantang-petenteng dengan kekayaannya. Sedangkan di samping kanan, kiri, depan, belakang Anda orang-orang miskin. Ya, tidak pantas seseorang memperlihatkan kekayaan. Semestinya dia harus hatinya harus empati terhadap orang lain. Jangan sampai dia menyombongkan diri, walaupun dia tidak niat untuk menyombongkan diri. Ya,
Jangan sampai menyakiti hati kaum muslimin yang sedang dalam keadaan krisis, susah makan. Diberikan 15.000 kadang-kadang dia senangnya luar biasa. Malah semestinya orang-orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dia harus empati, menangis karena di sekitarnya sesama kaum muslimin susah. Dan saya nasihatkan kepada orang-orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah, amalkan zakat. Panitia-panitia kajian, ya, buat kegiatan-kegiatan charity, yaitu menyebarkan zakat. Zakat bukan hanya di bulan Ramadan. Ya, zakat bukan hanya di bulan Ramadan. Amalkan zakat. Orang yang diluaskan rezekinya, yang sering memperlihatkan kekayaannya, rumah megah, mobil mewah, harta bertumpuk ruah, ya. Amalkan zakat di zaman sekarang. Amalkan sedekah. Zakat adalah harta wajib yang dikeluarkan. Amalkan sedekah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sering-sering berkunjung kepada orang-orang miskin. Wallahi, dalam keadaan seperti ini, apabila ada sebagian orang yang tidak menangis dengan keadaan kaum muslimin, ya, keadaan sulit dari kaum muslimin, sulit untuk makan mereka, makan saja sulit, maka ini menunjukkan hatinya keras kalau seandainya dia tidak menangis dengan keadaan kaum muslimin. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, coba perhatikan perkataan Imam Nawawi. Kenapa sih la haula wala quwata illa billah itu sangat dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk membacanya? Qala al-ulama sababu dzalika annaha kalimatu istislamin wa tafwidin ila Allah taala wa i'tirafin bil id'ani lah. Sebabnya adalah karena dia adalah ucapan penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan pengakuan diri untuk tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu la sani'a ghairahu, dan tidak ada, dan ucapan yang di dalamnya menyatakan tidak ada sang maha pencipta kecuali selain Allah. Wala radda li amrih, dan tidak ada yang bisa menolak perintahnya, perkaranya. Wa annal 'abda la yamliku syai'an minal amr, dan bahwasanya seorang hamba tidak memiliki sesuatu dari apa-apa. Semuanya bergantung dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'nal kanzi huna, dan makna dari harta simpanan di sini adalah annahu thawabun muddakharun fil jannah, bahwasanya dia adalah pahala yang disediakan, disimpan di dalam surga. Wa huwa thawabun nafis, dan dia adalah pahala yang sangat berharga. Kama annal kanza anfasu amwalikum, sebagaimana kanz, harta simpanan, adalah harta yang paling berharga bagi kalian. Wa qala aidan, dan para ulama juga berkata, hiya kalimatu islamin wa tafwidin, dia adalah ucapan la haula wala quwata illa billah. Kenapa dia berpahala begitu besar? Kenapa menjadi wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya? Karena dia adalah ucapan penyerahan diri kepada Allah, ucapan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa annal 'abda la yamliku min amrihi syai'an, dan seorang hamba tidak memiliki sesuatu apapun dari perkaranya. Dan ini sangat dicintai oleh Allah. Ya, saya pegang dari saya. Jika doa Anda ingin dikabulkan, maka hinakan diri di hadapan Allah. Itu kiat doa dikabulkan. Hinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku hambamu. Ya Allah, aku yang lemah, Engkau yang maha kuat. Ya Allah. Dan saya berpesan kepada seluruh kaum muslimin yang belum terbiasa berdoa, berlezat-lezat dalam berdoa, harus belajar.
Harus belajar menghinakan diri di hadapan Allah. Karena itu cara yang paling utama doa kita dikabulkan oleh Allah. Makanya kan Rasulullah SAW bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Keadaan yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabbnya, dengan Tuhannya adalah saat dia sujud. Saat kepala yang selalu di atas, di bawah, di atas tanah lebih rendah daripada pantatnya. Allah sangat suka kita merendahkan diri. Oleh karenanya doa sangat disukai oleh Allah, sangat mulia di sisi Allah. Kenapa? Karena dalam berdoa kan ada gerakan, kita minta. Maka dalam ucapan la haula wala quwata illa billah, kenapa dia utama? Kenapa dia wasiat Rasulullah kepada para sahabat? Karena dia terdapat penghinaan diri, menyatakan kelemahan, tidak ada kekuatan kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa laysa lahu hila fi daf'i syarr. Tidak ada kuasa bagi dia untuk menolak keburukan. Ini Allah sangat suka. Wala quwwata fil jalbi khair illa bi iradatillah. Dan tidak ada kekuatan untuk mendapatkan kebaikan kecuali dengan keinginan Allah SWT. Itu Allah sangat suka. Ya, saya tekankan sekali lagi. Kiat paling utama agar doa dikabulkan, maka pintar-pintarlah saat berdoa menghinakan diri di hadapan Allah. Ya Allah, aku hamba-Mu yang lemah. Ya Allah, aku tidak kuasa. Ya Allah, nasibku di tangan-Mu. Ya Allah, keputusan-Mu adil bagiku. Ya Allah, aku akan hina jika Engkau tidak tolong. Saya subhanallah, saya terhanyut kisah Nabi Nuh alaihissalam. Coba antum baca di dalam surat Hud. Kisah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh berdakwah 950 tahun. Kemudian beliau dihina. Kemudian beliau dicaci. Artinya beliau perlu perjuangan. Dan ternyata anaknya tidak beriman. Tetapi beliau tetap berjuang agar anaknya diselamatkan oleh Allah. Tetapi ketika beliau berdoa agar anaknya minta diselamatkan, Allah Subhanahu wa taala malah mencela Nabi Nuh alaihissalam. Ya Nuh, wahai Nuh, la tas'alni ma laysa laka bihi ilm. Jangan engkau minta sesuatu yang engkau tidak tahu atasnya. Inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Aku mengkhawatirkan engkau termasuk orang-orang yang bodoh nantinya. Innahu laysa min ahli. Itu bukan dari keluargamu. Lihat bagaimana perkataan Nabi Nuh. Setelah perkataan itu Nabi Nuh tetap tunduk patuh kepada Allah. Beliau mengatakan, qala Nuh rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laysa bihi ilm wa illa taghfir li wa tarhamni aku minal khasirin. Wahai Rabbku, wahai Tuhanku, kata Nabi Nuh alaihissalam, aku berlindung kepadamu dari memohon kepadamu sesuatu yang aku tidak tahu atasnya. Dan kalau seandainya engkau tidak mengampuniku, lihat subhanallah, beliau tidak salah pada saat itu. Tetapi beliau mengatakan, kalau seandainya engkau tidak mengampuniku, maka aku akan termasuk orang-orang yang merugi. Lihat subhanallah. Beginilah akhlaknya orang-orang yang tahu hakikat Allah SWT. Maka sekali lagi saya katakan, ini untuk yang ketiga kali. Kiat paling utama agar doa dikabulkan, hinakan diri di hadapan Allah. Belajar menghinakan diri saat kita berdoa. Ya. Dan itu diajarkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengajarkan kepada Allahumma anta rabbi, ya Allah, engkau adalah Tuhanku. Wa ana abduk, aku adalah budakmu. Wa bnu abdik, dan anak dari budakmu. Wa bnu amatik, dan anak dari budakmu yang perempuan. Nasiyati biyadik, yang artinya nasibku di tanganmu, wahai Allah. Adlun fiya hukmu, adil hukummu terhadapku, ya Allah.
menyerahkan diri, menghinakan diri. Pintar-pintar, berlezat-lezat. Lisan ini menghinakan diri di hadapan Allah. Itu kiat yang paling mudah doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ahibati hafizakumullah taala. Jadi sudah kita mengetahui kenapa ucapan la haula wala quwata illa billah adalah ucapan yang sangat luar biasa. Terutama di zaman sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis juga menyebutkan hafalkan zikir-zikir muqayyadah. Zikir yang terikat dengan tempat atau waktu, ya. Muqayyadah itu artinya yang terbatasi, baik dengan tempat, waktu, jumlah bilangan, jenis, sebab, tata cara, ya. Ini enam pembatasan: waktu, tempat, jumlah bilangan, jenis, tata cara, kemudian jumlah bilangan. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Seperti misalkan disebutkan zikir pagi petang, zikir mau tidur, bangun tidur, ketika bermimpi, ketika makan, masuk kamar mandi, melakukan safar, ketika turun hujan, ketika mendengar azan, ketika masuk masjid beristikharah, ketika mendapatkan musibah, melewati kuburan, ada angin kencang, melihat hilal, naik kendaraan, ketika bersin, mendengar kokok ayam, meringkikan keledai, penutup majlis, dan melihat tempat yang terkena musibah. Apa saja zikir-zikirnya? Maka semestinya kita harus menghafal. Jujur para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, ini tahaddusan bi ni'mah. Saya menceritakan ini untuk bersyukur kepada Allah. Waktu dulu mahasiswa, saya selalu bawa buku zikir yang tipis itu, buku saku, ya. Kemudian dihafal. Setiap kali ingin melakukan apa, ada zikirnya nggak dihafal. Akhirnya zikirnya hafal, ya, hafal kita. Dan ini yang membuat kita termotivasi untuk hidup, sehingga hidup tidak mager, tidak gabut, tidak pengangguran kelas berat. Ada semacam hal yang bisa dia gapai, ada progres, kemajuan dari hidupnya. Oh, saya zikir ini belum, zikir ini belum, zikir ini belum. Semestinya dia harus hafal itu. Ya, dibawa, dibaca. Yang tidak dibaca, yang tidak dihafal tidak akan pernah hafal. Tidak diragukan lagi bahwa siapa yang menghafal semua doa itu akan mendapat pengaruh dalam hatinya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah memiliki risalah yang sangat luar biasa yang disebut dengan Al-Kalimut Thayyib. Ini risalah di dalamnya zikir-zikir yang luar biasa. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Wallahu alam. Sallallahu Nabi Muhammad. Waktu kita ada 15 menit untuk tanya jawab. Nah, Alhamdulillah, jazakumullah khair wa fikum barakallahu Ustaz. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita pagi hari ini Ustaz, dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk mengamalkan apa yang kita dapatkan pagi hari ini Ustaz. Baiklah Ustaz, kita mulai dengan pertanyaannya Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Mau tanya tentang zikir subhanallahi wa bihamdi. Di zikir pagi petang tertulisnya seperti itu. Apakah boleh ditambahkan subhanallahil azim atau zikir lengkap subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim itu dibaca di luar zikir pagi dan petang? Boleh saja itu dibaca pada zikir pagi dan petang, dan boleh di luar zikir pagi dan petang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Afwan, izin bertanya, apakah hukumnya zikir menggunakan tasbih digital? Apakah boleh berzikir menggunakan itu? Karena jika saya memakai tasbih digital, cincin seperti digital cincin, seperti ada pengingat untuk berzikir. Maka jawabannya ini lari kembali kepada masalah apa hukum berzikir dengan tasbih? Apakah itu di zaman sekarang digital, ataukah di zaman sekarang atau zaman dahulu tasbih dari batu, atau tasbih dari kayu? Maka jawabannya terjadi khilaf di antara para ulama tentang pemakaian hukum ini. Ada yang mengatakan bid'ah, ada yang mengatakan dia adalah kebiasaan manusia, tidak ada kaitannya dengan ibadah.
Maka Allahu alam, saya mengatakan bahwa lebih baik seseorang berzikir dengan unmulah. Dengan unmulah itu artinya ujung-ujung jari jemari. Ujung-ujung jari jemari. Baik bisa begini, ya ini perhatikan, bisa begini ataupun bisa dengan seperti ini, ya. Dijalankan atau bisa seperti ini saja, ya. Yang boleh dua-duanya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, fa innahunna mustantaqat, sesungguhnya jari jemari tersebut akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innahunna mas'ulatun mustantaqat. Ya, saya bacakan hadisnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis dari Yasirah binti Yasir. Ini bagus nih nama anak perempuan Yasirah. Ya, Yasirah artinya wanita yang selalu dimudahkan urusannya. Yasirah radhiyallahu anha bercerita, qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, alaikum bit tasbih wat tahlil wat taqdis wa'qidna bil anamil fa innahunna mas'ulatun mustantaqatun wa la taghfalna fatansayna ar-rahmah. Rasulullah SAW bersabda kepada kami para perempuan, hendaknya kalian wahai para perempuan mengucapkan subhanallah, la ilaha illallah, dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan hitunglah dengan anamil. Anamil yaitu unmulah. Unmulah itu ini, ujung dari jari jemari. Ya, ujung dari jari jemari. Ada yang mengatakan begini, ya, ujung dari jari jemari. Ada yang mengatakan jalan, ini kan berarti ujungnya yang jalan. Ujungnya yang jalan. Nah, dua-duanya diperbolehkan. Sesungguhnya ujung jari-jari jemari tersebut akan ditanya dan akan menjadi saksi berbicara nanti pada hari kiamat. Dan janganlah kalian lupa, karena jika kalian lalai maka kalian akan tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwa lebih baik seseorang berzikir dengan ujung-ujung dari jemari. Dan zikir-zikir dalam Islam tidak lebih dari 100. Saya belum tahu ada hadis sahih yang menunjukkan bahwa zikir dalam Islam lebih dari 100. Dan zikir dalam Islam kalau tidak lebih dari 100 berarti mudah saja. Ya, ini 33 kali bisa seperti itu. Bisa dihitung, bisa kita menghitungnya. Nah. Alhamdulillah. Nah, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Ana seorang akhwat ingin bertanya Ustaz. Ana alhamdulillah sudah bercadar. Tapi ana ikut salah satu organisasi di kampus dan di situ ada foto bersama Ustaz. Pertanyaannya, apakah boleh foto tersebut dipost di sosmed Ustaz? Ana sendiri tidak memposting Ustaz, tapi teman-teman lain yang post. Mohon penjelasannya Ustaz. Syukran Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Di dalam agama Islam, para ulama Islam mempunyai kaidah sadduz dzari'ah, menutup seluruh sarana yang menghantarkan kepada keharaman. Maka seorang perempuan berfoto untuk sesuatu yang tidak sangat terpaksa, seperti foto-foto untuk keperluan identitas diri, maka dijauhi perbuatan tersebut. Bahkan hukumnya haram. Dikhawatirkan dia masuk ke dalam ayat Al-Quran, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan janganlah kalian wahai para perempuan berdandan sebagaimana wanita-wanita jahiliyah generasi pertama berdandan. Begitu juga Allah berfirman dalam surat An-Nur, wala yubdina zinatahunna. Janganlah para perempuan memperlihatkan perhiasan-perhiasan mereka walaupun bercadar. Lebih baik mereka para perempuan tidak
ikut berfoto, apalagi sampai di zaman sekarang pasti akan sampai ke sosial media, minimal WhatsApp. Ya, kalau tidak Instagram, Facebook, minimal WhatsApp yang juga akan tersebar ke sana kemari meskipun dia bercadar. Maka as-salamah la ya'diluha syai'. Keselamatan tidak ada yang menandinginya. Karena kalau seandainya sudah tersebar foto kita, maka akan terjadi hal-hal yang bisa menjerumuskan seseorang di dalam kehancuran. Ya, kemudian hilang iffahnya, kesuciannya. Dan jangan bermudah-mudah dalam perkara seperti ini. Wallahu a'lam. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Jemani, Samarinda. Masya Allah, dari Samarinda nih Ustaz. Belakangan ini, mau tanya Ustaz, belakangan ini sholat berjamaah ada yang tetap merapatkan sholat dan yang berjarak mengikuti protokol kesehatan. Apakah yang mengikuti protokol kesehatan termasuk yang keras hatinya? Barakallahu fikum. Barakallahu khairan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Perkara merapatkan saf dan merenggangkan saf saat pandemi COVID-19 adalah perkara masalah khilafiyah, ijtihadiyah, asriyah. Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama kontemporer yang di dalamnya ulama berhak untuk beristihad. Berhak untuk beristihad. Dan ini masalah tidak ada kaitannya dengan keadaan normal. Tidak ada kaitannya dengan keadaan normal. Ada pendapat ulama yang melihat bahwa kita tetap wajib untuk merapatkan saf, tetap wajib untuk membuka mulut kita karena merapatkan saf perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian menutup mulut kita dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang berpegang dengan hadis-hadis tersebut meskipun dalam keadaan terpaksa seperti pandemi COVID-19. Ada yang tidak. Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa ini dalam keadaan terpaksa mempertahankan nyawa, ya, maka keadaan-keadaan terpaksa berbeda dengan keadaan-keadaan yang normal. Maka pada saat itu sebagaimana seseorang boleh untuk tidak sholat berjamaah saat hujan, saat ada takut, saat angin, saat sakit, maka dia juga diperbolehkan untuk mengambil keringanan-keringanan di dalam hal ini. Apalagi terbukti memang adanya COVID-19, terbukti adanya penularannya dengan kontak langsung, terbukti. Terjadi khilaf di antara para ulama. Dan satu lagi yang saya katakan bahwa perkara seperti ini jangan menjadikan seseorang kemudian dia menegakkan wala dan baraknya. Dia menegakkan loyal dan tidak loyal, ya, dalam artian apa? Yang merenggangkan saf dia menganggap dirinya dialah yang paling benar dan yang lain salah. Yang merapatkan saf sebaliknya juga begitu. Kemudian membangun loyalitas, kecintaan. Oh, kamu adalah orang yang ahli bid'ah karena sholatnya renggang, memakai masker, ahli bid'ah, keluar dari ahlu sunnah wal jamaah. Tidak ada yang mengatakan seperti ini. Bahkan sampai ada orang yang nge-tag saya di Facebook, ayo kalian nih para ustadz yang membolehkan merenggangkan saf kemudian memakai masker, ayo jawab tuh, ya, jawab tuh videonya Ustadz Fulan, salah satu ustadz kita yang sangat kita hormati dan kita anggap sebagai bapak kita, sebagai guru kita, ya. Ini jawab, ini semuanya dengan dalil. Ini apa-apaan seperti ini? Ini masalah khilafiyah, ijtihadiyah, fiqhiyah, asriyah. Permasalahan terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama, yang para ulama berhak untuk mengambil istihad, usaha hukum, dan berkaitan dengan masalah fikih, bukan akidah, dan berkaitan dengan kontemporer adanya sekarang.
ya, adanya sekarang, maka berlapang dadalah. Siapa yang memilih pendapat A, silahkan dia ambil, kuatkan itu. Siapa yang mengambil pendapat B, silahkan dia ambil. Karena ini khilafiyah ijtihadiyah, berlapang dadalah. Ini bukan main gagah-gagahan, bukan dibangun di atasnya wala dan bara. Ini tidak benar cara beragama yang seperti ini. Saya tidak mengatakan bahwa ambillah pendapat ini, pendapat yang lain salah, tidak. Tetapi ya, kita harus berlapang dada, dewasa di dalam masalah khilafiyah ijtihadiyah. Apakah kemudian yang mengambil pendapat merenggangkan saf, kemudian memakai masker di dalam sholatnya, dia tidak ada dalil? Ya ada dalil dong. Ada dalil. Kan sudah disebutkan dalil-dalilnya. Bahkan yang menyebutkan ini para ulama-ulama besar, yang lebih besar daripada yang memfatwakan safnya rapat kemudian tidak pakai masker. Ini para ikhwan yang dirahmati. Jadi jangan ini dibangun di atasnya kemudian kamu Islam kalau seandainya kamu merapatkan saf dan tidak bermasker. Yang merenggangkan saf kemudian yang memakai masker ketika sholatnya, maka dia keluar dari Islam, keluar dari ahlu sunnah. Ini dalilnya mana? Subhanallah. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Dan sebagai pengetahuan saya berbicara seperti ini, saya di pesantren saya rapat saf, saya tidak pakai masker. Tetapi karena pesantren yang tidak masuk, tidak ada yang masuk kecuali orang-orang pesantren, santri-santri dan saya yang tinggal di pesantren. Paham ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Jadi saya ingin mengajari kepada kaum muslimin dalam perkara istihadiyah, khilafiyah, fiqhiyah, asriyah. Istihadiyah artinya sebagian orang berhak untuk berusaha mengambil hukum. Kemudian khilafiyah, terjadi perbedaan pendapat di antaranya dalam masalah fikih dan kontemporer, belum ada sebelumnya. Pandemi COVID-19 belum ada sebelumnya. Maka akhirnya terjadi pengambilan kebijakan dalam fatwa. Itu hal yang wajar. Setiap orang mempunyai sudut masing-masing karena tidak ada dalil pasti kalau seandainya COVID-19 tetap wajib merenggangkan saf, kemudian tetap wajib tidak pakai masker. Atau sebaliknya, harus merenggangkan saf, harus pakai masker. Nggak ada dalil qat'i. Ya, ini kan berarti harus beristihad mencari hukum. Nah, ini para ikhwan, saya ingin mengajari itu bahwa jangan sampai seseorang masuk ke dalam kefanatikan yang kita di dalam dakwah salaf diajarkan untuk tidak fanatik buta. Ya, wallahu a'lam. Masya Allah. Alhamdulillah Ustaz. Pas 15 menit Ustaz, atau masih ada waktu? Cukup ya. Alhamdulillah, jazakumullah khair wa fikum barakallah Ustaz. Sampai kita di penghujung, izinkan menyampaikan beberapa pengumuman bagi yang ingin mengikuti terus jadwal kajian, bisa di link-link media komunikasi langit, broadcast Sunnah Indonesia, Biker Sunnah Indonesia, dan kita juga ada grupnya. Dan insya Allah kita akan selalu infokan link dan jadwal kajian selanjutnya. Baiklah Ustaz, tafadol Mas Qurra ditutup majelis kita pagi hari ini Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Di penghujung kajian ini saya ingin mengingatkan satu hal penting yang menarik yang membuat kita semakin memperbaiki diri. Terkadang kritik orang yang tidak suka kepada kita lebih bermanfaat dibandingkan mulut kawan-kawan yang berpura-pura selalu berkata manis. Terkadang kritik orang yang tidak suka kepada kita lebih bermanfaat dibandingkan mulut kawan-kawan yang selalu berkata manis, berpura-pura berkata manis. Kenapa? Karena kritik dari orang yang tidak suka kepada kita akhirnya membuat kita semakin memperbaiki diri,
semakin mengoreksi diri, ya. Sedangkan kawan-kawan yang selalu bermulut manis, dia kadang-kadang terlalu berpura-pura di hadapan kita. Padahal kita sedang salah, kita sedang tidak baik, kita sedang kurang, dianggap baik selalu. Kadang-kadang kritik dari orang yang tidak suka lebih bermanfaat untuk kita dibandingkan mulut kawan-kawan yang selalu berpura-pura berkata-kata manis. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan Allah